memuji nama Tuhan hari ini. Kalau gitu sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami datang dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap kami ya. Yuk semua yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Wah hebat. Kalau gitu sekarang kita mau gerakin semua badan kita ya. Sekarang dari bawah dulu ya, jongkok dulu ya sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Udah sama-sama yuk. Melintasi padang Hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, katakan wow. wow. Di kiri kau ada, wow. Di atas dan wow. Di bawah, wow. Kau ada Disuka kau ada, ha 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 ha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku dari awal lagi ya, dari bawah lagi sama-sama. Ku daki gunung yang sekarang turun turun lembah yang dalam. Untuk sama-sama. melintasi padang Hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, wow. Di kiri kau ada, wow. Di atas dan wow. Di bawah, wow. kau ada. Disuka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Lebih semangat lagi. Di kanan kau ada, wow. Di kiri kau ada, wow. Di atas dan wow. di bawah, wow. Kau ada. Disuka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Terakhir ya, di kanan kau ada, wow. Di kiri katakan wow. wow. Di atas dan wow. Di bawah Wow, kau ada. Disuka. Para suaranya yang kecil. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Terakhir. Karena Engkau Yesusku. Makasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Wow, good job kids. Kita percaya sekarang Tuhan kita yang besar ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama belajar lagu ini ya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Mari perkatakan dengan iman kita adik-adik. Katakan, ku tidak akan
selalu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau dengar kebenaran-Mu. Agar kami mengerti Tuhan, tolong bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, dus apaan nih? Hai kids, ini tumben banget ada kardus gede gini tulisannya sick, worthless, loser. Kok nggak enak banget sih didengar? Goyang-goyang loh. Kita buka ya. Apa isinya nih? Aduh, Rosa bikin kaget aja. Ya ampun, kamu kenapa Rosa? Aku sedih kak, teman-teman jauhi aku. Duh, jangan sedih gitu. Wah, ini kayak lagi menggambarkan isi hati kamu ya. Aduh, jangan mikir kayak gitu, jangan banyakin dengerin kata orang. Iya, aku gak berharga. Enggak. Kamu berharga kok. Kebetulan kakak juga mau sharing firman Tuhan. Mungkin ini akan menguatkan kamu. Ya, kita lihat sama-sama. Tuh, ada yang pakai baju biru tuh. Namanya Matius. Matius ini pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini dikenal seperti orang-orang yang suka narik-narikin uang pajak gitu dari masyarakat-masyarakat gitu buat kaisar. Nah, Matius ini ya mungkin kurang lebih sama kayak Rosa lagi sedih nih, nggak punya banyak teman. Ya kan ngerasanya kayak dijauhin. Matius ini mulai dijauhin teman-temannya karena dia jadi pemungut cukai, ya. Jadi sekarang teman-temannya sedikit deh, ya kan? Teman-temannya ya udah sesama pemungut cukai juga. Tuh kan, lihat deh. Teman-temannya ngasih dampak yang buruk. Minta Matius, udah kamu pakai pekerjaan kamu ini untuk ambil keuntungan. Tuh, orang-orang yang bayar pajak kamu ambil sedikit biar kamu punya keuntungan, suruh simpen. Ya ampun, pantas aja. Orang-orang yang lain tuh yang ada di sekitar Matius nggak mau berteman lagi sama Matius. Gara-gara dinilai, Matius sama aja lah kayak orang-orang. Ya kan melakukan kejahatan nih, korupsi nih gitu. Nah, satu kali waktu lagi bekerja nih Matius nih, ya kan. Dia lagi dengerin orang-orang yang lagi ngantri ngomongin tentang Tuhan Yesus. Terus dia sambil nyimak, sambil kerjain. Kok kayak dia tertarik ya untuk tahu Tuhan Yesus ini seperti apa sih orangnya. Orangnya kok kayaknya menarik banget gitu. Dia jadi berpikir, aduh pengen ya kalau bisa ketemu Tuhan Yesus ini orang yang kayaknya menarik banget gitu. Ya kan? Sambil kayak gitu dia juga lihat, wah ada orang di sana yang habis ketemu Tuhan Yesus, dia cerita, wah dulu gua sakit nih. Saya sekarang udah sembuh nih. Gitu. Ya kan? Karena ketemu Tuhan Yesus. Wah dia makin penasaran nih. Tuhan Yesus itu orang yang seperti apa sih? Ya kan? Nah sampai satu kali dia kan mikir ya, aduh pengen ketemu deh sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya pas dia lagi kerja nih suatu waktu, beneran dong Tuhan Yesus datang ke tempatnya Matius. Dan dia bilang gini, Matius ikutlah aku. Gak pakai panjang lebar loh adik-adik. Matius langsung berdiri, dia langsung tinggalin pekerjaannya dan dia ikut Tuhan. Wow, kok bisa gitu ya? Dan abis itu Matius bikin perjamuan makan sama Tuhan. Dan juga di rumahnya ada teman-teman pemungut cukai yang lainnya. Karena Matius juga pengen pemungut-pemungut cukai yang lainnya juga mengenal Tuhan. Tapi ada aja tuh lihat ada yang ngintip. Ada orang-orang Farisi, ya kan? Malah mikir gini, kok Yesus ini bergaul sama orang-orang berdosa sih, sama pemungut-pemungut cukai? Ya kan? Wah, adik-adik, kita udah denger nih ya, Rosa, tentang kisahnya Matius ini. Matius tuh nggak punya teman sejak dia jadi pemungut cukai. Ya kan? Karena orang-orang nggak suka sama dia. Mikirnya, sama aja lah kayak pemungut cukai yang lain yang hidupnya curang gitu. Jadi dijauhi. Hatinya pasti sedih banget. Setiap kali ada temen yang ngumpul, dia datengin, dia ditinggalin lagi. Kayak gitu terus. Ya kan? Akhirnya temennya sedikit. Ya kan? Tapi kalau tadi kita udah lihat ceritanya, kenapa Tuhan Yesus justru malah kebalikannya dari orang-orang lain ya? Tuhan Yesus malah nyamperin Matius yang dinilai sebagai ya salah satu dari orang-orang berdosa nih, suka korupsi gitu. Kenapa Tuhan Yesus malah mau ya? Ternyata jawabannya ada dalam firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus berkata, aku justru datang bukan untuk orang-orang yang sudah benar, tapi untuk orang-orang berdosa. Kenapa ayo? Justru Tuhan mau menyelamatkan mereka. Yang mereka nih contohnya yang dulunya hidupnya buruk. Biar setelah ketemu Tuhan Yesus, mengerti kebenaran, hidupnya malah jadi hidup yang baik. Yang dulu melakukan kejahatan, melakukan yang benar akhirnya. Jadi itu tujuan Tuhan Yesus, seperti yang kita ingat, ya kan? Tuhan Yesus kan memang datang ke dunia ini, tujuannya apa?
menyelamatkan kita nih orang-orang yang berdosa. Artinya kalian-kalian dan juga kakak, kita sudah ditebus, ya kan? Jadi nggak ada lagi tuh istilah, aku nggak berharga deh kak, aku udah nggak berarti, nggak ada yang peduliin aku, sedih dah pokoknya. Aku nggak bisa apa-apa, aku orang yang gagal. No, nggak ada lagi istilah seperti itu. Kamu, kakak, kita semua sudah ditebus sama Tuhan Yesus dan dipulihkan. Jadi nggak ada lagi istilah gagal, tapi kita adalah orang-orang yang dijanjikan sebagai pemenang, lebih dari pemenang, ya kan? Kita orang-orang yang justru berharga di mata Tuhan. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini, kayak seperti Rosa nih, mungkin adik-adik di rumah ada yang kayak gitu juga. Aku merasa nggak berharga deh kak, nggak ada yang perhatiin aku, nggak ada yang peduli sama aku. Kayaknya di mata orang aku tuh salah aja. Ada yang merasa kayak gitu sekarang? Nah, coba kita ingat-ingat dulu, kita dengerin nih, mereka ngomong apa. Kalau mereka ngomongnya, ya nih kamu sih suka jahil, kamu sih suka ngadu, wah suka berantem, suka bikin ribut. Ya kalau itu artinya kita melakukan kesalahan, artinya apa? Kita perbaiki deh sikap kita, ya, biar hidup kita lebih bermanfaat lagi, hidup kita bisa menjadi dampak yang baik buat orang-orang. Tapi nih kalian nih anak-anak muda zaman sekarang, seringkali cuma dengerin orang yang sukanya jelek-jelekin doang. Kita nggak ngelakuin kesalahan sih kak, aku nggak jahil, aku nggak suka ngomong kasar dan lain-lain. Tapi kenapa ya ada orang yang suka nggak suka aja sama kita nih, kayak diomongin yang buruk aja. Nah, untuk yang satu itu kita nggak boleh terjebak ya. Jangan sampai kita terjebak sama perkataan mereka. Jadi merasa aku nggak berharga, merasa aku ini gagal, aku ini nggak bisa apa-apa karena omongan orang. Jangan terjebak kayak tadi nih, kayak Rosa di dalam kotak akhirnya tertutup. Kita harus ingat, Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memulihkan keadaan kita. Kalau tadi kita pernah melakukan kesalahan, oke, hari ini kita perbaiki ya. Jangan diulang lagi. Tapi kalau memang kita nggak melakukan kesalahan tersebut, kita juga jangan sampai terperangkap sama omongan-omongan orang. Ya kan? Akhirnya kita jadi diem, murung, hidupnya sedih. No. Kenapa kakak bilang jangan seperti itu? Karena Tuhan Yesus menebus kita, memulihkan kita juga punya tujuan. Agar hidup kita ini bisa berdampak kepada banyak orang. Bukannya diem dan tertutup malah menutup diri. Ya, so ingat hari ini kita belajar apa? Kita semua sudah ditebus. Kita sudah dipulihkan. Ya, yang paling penting kita nggak boleh hanya di dalam kotak, diem aja. Kita harus membagikan dampak kepada sebanyak mungkin orang yang kita temui. Oke Rosa, mengerti ya? Jadi nggak sedih-sedih lagi ya. Kamu itu berharga banget. Kamu itu berarti banget. Kita perhatian satu sama lain. Kayak adik-adik di rumah juga ya. Kita harus memberikan dampak kepada sebanyak mungkin orang. Ya, karena itu tujuan kita ditebus dan dipulihkan sama Tuhan. Nah, kakak punya firman Tuhan yang harus jadi ayat hafalan kita nih. Biar kita ingat terus. Ayatnya diambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke, Rosa baca bareng-bareng ya. Adik-adik di rumah baca bareng-bareng ya. Biar kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang percaya katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Yes, ingat ya kids, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kalau dulu kita pernah melakukan kesalahan, it's okay. Yang penting hari ini kita perbaiki hidup kita. Kita hidup benar lagi sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Dan jangan murung-murung, jangan sedih-sedih atau merasa karena dengar orang bilang aku nggak berharga, aku udah nggak berarti, aku nggak bisa apa-apa. No, kita semua sudah ditebus dan Tuhan pulihkan kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Yes, oke kids, kalau gitu kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami Tuhan. Dan terima kasih karena Tuhan telah tebus kami, memulihkan kami. Dan dari hari ini kami mau perbaiki hidup kami mau hidup benar. Dan kami juga mau melakukan kebenaran dan memberikan dampak yang positif kepada orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom parents, bagaimana perjalanan selama 1 minggu yang berlalu? Di mana kita menyadari ada kebutuhan anak untuk mengungkapkan emosinya dan kita juga bisa mengenali apa dampaknya terhadap perasaan yang muncul di dalam diri kita. Hal-hal apa saja yang sudah berubah pada saat kita mempraktekkan hal-hal tersebut? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa yang dapat parents lakukan untuk merawat kesehatan emosi seorang anak. Poin yang ketiga, mengajari anak cara mengelola perasaannya. Sebagian besar perasaan akan diungkapkan dengan satu dan lain cara. Jika seorang anak tidak memiliki sarana untuk mengekspresikan perasaannya dengan cara yang sehat, mereka akan mengekspresikannya dengan cara yang destruktif. Berikut adalah beberapa cara yang sehat yang dapat kita lakukan untuk mendorong anak mengungkapkan perasaannya. Poin A, mendorong perkembangan bahasa perasaan. Misalnya ketika anak memberitahu parents tentang acara di sekolah atau acara bersama dengan teman-temannya, tanyakan bagaimana perasaan mereka tentang kegiatan itu. Gunakan gambar yang memperlihatkan wajah dengan berbagai macam ekspresi. Lakukan hal ini bersama dengan anak dan lihat berapa banyak ekspresi emosional yang dapat anak identifikasikan. Hal ini bisa membantu anak-anak mempelajari emosi yang jauh lebih luas daripada sekedar sedih, marah, atau bahagia. Poin B, dorong anak untuk berbicara dengan Tuhan tentang bagaimana perasaan mereka di dalam doa-doa mereka. Poin yang C, pada waktu semua anggota keluarga berkumpul, seringkali pada waktu makan bersama, mintalah setiap anggota keluarga untuk menggambarkan satu hal bahagia yang terjadi hari itu dan satu hal yang menyedihkan kalau ada atau emosi lainnya. Ceritakan kisah tentang bagaimana parents dahulu belajar berbicara tentang perasaan. Poin yang D, beri anak jurnal dan dorong mereka untuk menulis atau menggambar tentang apa yang mereka rasakan. Poin yang keempat, bagaimana kita bisa membantu mengembangkan merawat perasaan anak-anak, yaitu dengan cara mencari bantuan jika parents kewalahan oleh intensitas perasaan anak-anak yang muncul. Ketika anak-anak mengalami masa sulit dengan perasaan yang sulit, itu bisa sangat menguras tenaga orang tua. Jika anak mengalami trauma di dalam beberapa hal, misalkan karena pelecehan, pengabaian, bencana alam atau peristiwa yang menimbulkan traumatis, mereka mungkin memerlukan bantuan khusus dalam menangani perasaan mereka. Jika reaksi anak tampaknya tidak sesuai dengan situasi, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus di dalam menangani perasaan anak, yaitu meminta bantuan konselor atau psikolog anak. Parents, 4 hal yang telah kita pelajari di dalam 2 minggu ini merupakan salah satu bagian dalam melakukan peran kita sebagai orang tua untuk memelihara anak-anak di dalam memiliki kesehatan emosional di samping kesehatan fisik dan spiritual yang prima. Parents sedang melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, yaitu melatih seorang anak di jalan yang seharusnya. Seorang pelatih yang baik akan bertumbuh bersama dengan anak didiknya. Parents yang telah memiliki kesehatan emosi lah yang dapat mengajarkan bagaimana menghadapi situasi yang sulit kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, tetap semangat dan teruslah berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, aktivitas minggu ini bareng Kak Vivi dan Kamilka. dalam memperingati kemerdekaan Indonesia, kita mau lomba nih, lomba mewarnai. Nah, kalian bisa download gambarnya di description box di bawah ini. Udah di-download, jangan lupa ya, kalian print. Terus kalian warnai yang rapi, oke? Terus kalian post di Instagram dan mention ke kids.gbi.sukawarna. kita sekarang mulai warna yuk. Warna merah deh Kak, aku gambar benderanya dulu. Aku rumput dulu deh, warna hijau. Rapi ya Kak. Oke. Kamu udah mau selesai belum? Udah nih, dikit lagi. Aman. Oke, aku udah selesai. Aku juga. Dadah! Kids, jangan lupa diposting di Instagram Kids GBI Sukawarna @kids.gbi.sukawarna. bye-bye. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menebus dan menjadikan kami milik-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan.
Selamatkanlah seisi keluarga dan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah tetap menjaga Opa Niko dan kami semua ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami dan memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk terus menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.